Untuk jangka panjang, saya yakin itu sangat-sangat menarik investasi ini gitu. Tapi dalam jangka pendek seperti Anda juga mengatakan, Mhm. apakah masih bisa naik enggak? Nah, kalau saya melihat secara teknikal, memang bisa ada koreksi dalam jangka pendek ini. Jadi Oke. saya melihatnya mungkin minggu ini atau paling lambat minggu depan bisa Mhm. jadi terjadi koreksi gitu. So be Oke. careful. Oke, berarti udah dijelaskan langsung ya, secara jangka pendek itu dikatakan minggu ini atau minggu depan bisa ada koreksi lebih lanjut. Nah, Pak Niko tadi kan kita terakhir ada di $1.800 per troy ounce nih. Kalau dilihat itu kan sejarahnya yang tertinggi nih sejak tahun 2011-an. Waktu itu Pak Niko di tahun 2011 bisa naik karena kalau saya tidak salah ya ada kebijakan quantitative easing. Nah, sekarang juga kan ada kebijakan quantitative easing juga dari The Fed, dan apakah itu juga akan menjadi sinyal positif nih bagi harga emas dalam jangka pendek? Kalau tadi dikatakan sebetulnya ada koreksi, tapi apakah masih ada harapan untuk jangka pendek harga emas ini masih bisa naik, Pak Niko? Kalau saya melihat dalam semester kedua secara umum, saya melihat Mhm. harga emas masih bisa naik dan kemungkinan besar akan mencapai 2.000 dolar per troy ounce lebih. Tetapi sekali lagi dalam jangka pendek ini bisa Mhm. terjadi koreksi, katakanlah misalnya sampai 1.600 hingga 1.650. Karena perlu kita ingat bahwa emas itu tidak mungkin selalu bergerak dalam garis lurus yang Oke. cepat kan, jadi ada koreksinya tapi nanti naik lagi. So yes, I think untuk semester kedua secara umum harusnya kita mencapai rekor yang baru. Oke, Pak Niko, tadi berarti dipastikan ya bahwa dalam jangka pendek ini kemungkinan masih akan ada koreksi, tapi dalam jangka panjang itu bisa terus meningkat. Dan kalau kita lihat juga secara sejarah ada 2 kali tren emas mengalami kenaikan yang signifikan, bullish begitu ya. Dan di tahun ini juga kelihatannya akan kembali meningkat. Dan kalau kita lihat nih harganya tadi bisa sampai $2.000 per troy ounce. Menurut Pak Niko sendiri, kira-kira apakah kalau kita mau beli emas sekarang di saat ini itu harganya justru sudah cenderung kemahalan, atau masih ada peluang yang menarik untuk membeli membeli emas di harga yang sudah di kisaran $1.800 per troy ounce ini, Pak Niko? Ya, eksis kalau misalnya investor itu mau mengakumulasi emas fisik, lebih baik dia beli selalu kalau ada koreksi gitu. Jadi Oke. percuma saja menurut saya untuk mengejar harganya gitu. Jadi nunggu, sekali lagi mungkin emas masih bisa koreksi sampai 1.600 hingga 1.650. Lebih bagus nunggu koreksi katakanlah misalnya 100 hingga $200 dari harga sekarang. Oke, di 1.600 hingga 1.650 itu yang Anda katakan di minggu ini dan minggu depan, Pak Niko? Oh, tidak juga, mungkin Hmm. bisa di antara 1 hingga 3 bulan ke depannya. Yang saya maksud tadi itu adalah puncaknya bisa tercapai sekitar minggu ini atau minggu depannya. Oh, oke, berarti kalau mau beli emas ini justru harus menunggu dulu ya sampai 1 hingga 2 bulan ke depan, begitu Pak Niko? Iya, selalu begitu. Kalau kita misalnya benar-benar investor yang konservatif, yang membeli secara fisik, selalu lebih baik kalau kita nunggu ketika terjadi koreksi baru kita beli. Itu ada momen apa sih Pak Niko di 1 sampai 2 bulan ke depan sehingga harga emas kemungkinan akan terjadi penurunan yang harus kita perhatikan bersama? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Saya pikir kalau bursa saham itu masih cenderung akan bullish setidaknya hingga bulan Agustus ke depannya gitu. Jadi bisa Hmm. jadi sebagian dari orang itu pindah ke saham yang mungkin lebih menjanjikan dalam waktu pendek ini. Dan jangan lupa juga kalau sentimen sangat tinggi terhadap suatu aset seperti misalnya emas sekarang, kita tahu bersama semua orang membicarakan emas, wah emas naik terus, tetapi kita juga jangan lupa emas itu naik dari 1.450 hingga sekarang sekitar 1.800. Jadi sudah naik $350.